Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, baru saja diguncang oleh kabar penegakan hukum yang cukup dramatis. Sebuah operasi senyap yang dilakukan oleh Korps Adiaksa pada Kamis malam, 9 April 2026, menjadi titik balik dari pengungkapan kasus korupsi yang selama ini mengendap di balik fasilitas publik. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumedang, Agus Muslim, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas di instansi lain, dijemput paksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang. Operasi penjemputan ini tidak berlangsung di kantor pemerintahan, melainkan di sebuah tempat peristirahatan pribadi. Sekitar pukul 8 malam, tim penyidik mendatangi sebuah villa di wilayah Tanjung Kerta. Kehadiran petugas tidak sendirian, mereka datang dengan pengawalan ketat aparat TNI bersenjata laras panjang menggunakan 2 kendaraan operasional. Setelah dijemput dari wilayah Tanjung Kerta, Agus Muslim langsung digelandang menuju kantor Kejaksaan Negeri Sumedang. Hingga pukul 20:46, pemeriksaan masih berlangsung tertutup, sementara di luar gedung, ketegangan mulai terasa. Kejaksaan Negeri Sumedang telah menjemput Agus Muslim yang diketahui merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Dan malam ini, Tribuners, Agus Muslim yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang kembali menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi anggaran penerangan jalan umum dan retribusi parkir non berlangganan di Kabupaten Sumedang. Dan berdasarkan pengamatan kami, Agus Muslim mengenakan peci warna hitam dan mengenakan jaket warna putih dan serban, tiba di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang sekitar pukul 20.00 dengan menggunakan kendaraan tim penyidik Kejari Sumedang. Dan berdasarkan pengamatan kami, hingga saat ini Agus Muslim masih menjalani pemeriksaan di dalam kantor Kejari Sumedang. Kasus yang menjerat sosok birokrat senior ini berkaitan erat dengan pengelolaan dana publik yang sangat vital bagi masyarakat, yakni anggaran penerangan jalan umum atau PJU tahun 2024 hingga 2025. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami praktik lancung dalam pengelolaan retribusi parkir non-berlangganan di wilayah Sumedang. Korupsi pada sektor ini sangat mencederai rasa keadilan, mengingat lampu jalan dan penataan parkir adalah fasilitas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan harian warga. Pemeriksaan terhadap Agus Muslim berlangsung sangat intensif. Selama berjam-jam, ia harus menjawab pertanyaan penyidik mengenai aliran dana yang diduga menguap ke kantong pribadi. Tekanan penyidikan semakin kuat seiring ditemukannya indikasi penyimpangan yang terstruktur dalam pengelolaan anggaran tersebut. Di tengah jalannya pemeriksaan Agus Muslim, tim penyidik tidak berhenti bergerak. Mereka melakukan penjemputan terhadap 1 orang lainnya, yang kemudian diketahui berinisial IR atau Iya Ruhiana. Iya Ruhiana merupakan Kepala UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Sumedang saat kasus ini terjadi. Penjemputan ini memperjelas adanya kerjasama atau kolaborasi ilegal dalam praktik korupsi tersebut. Puncak dari drama malam itu terjadi menjelang tengah malam. Setelah diperiksa selama hampir 3 jam, status hukum Agus Muslim mengalami peningkatan. Ia resmi ditahan dan dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sumedang menggunakan kendaraan Toyota Innova berwarna silver. Pengawalan petugas tetap ketat hingga kendaraan memasuki gerbang lapas pada pukul 22:50. Seketika gerbang ditutup rapat, menandai dimulainya masa penahanan bagi sang pejabat.
Ya baik, sebenarnya baru saja mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selesai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Sumedang, dan berdasarkan pengamatan kami, usai menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam lebih atau hampir 3 jam, Agus Muslim yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Kadis Padbud Sumedang langsung dijebloskan ke lapas kelas 2B Sumedang. Yang sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang menjemput Agus Muslim di salah satu villa yang berlokasi di wilayah Tanjung Kerta. Proses penjemputan dilakukan menggunakan 2 kendaraan dan dikawal anggota TNI bersenjata laras panjang. Agus Muslim dijebloskan ke penjara di lapas Sumedang atas kasus dugaan korupsi pada anggaran PJU tahun anggaran 2024-2025 serta retribusi parkir non langganan di wilayah Kabupaten Sumedang. Keesokan harinya, pada Jumat 10 April 2026, pihak Kejaksaan Negeri Sumedang akhirnya memberikan pernyataan resmi kepada publik. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Muhammad Yodi Nugraha, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menetapkan 2 tersangka utama. Tersangka pertama adalah Agus Muslim, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Sumedang. Tersangka kedua adalah Iya Ruhiana, Kepala UPT PJU yang diduga menjadi kaki tangan dalam memutar aliran dana tersebut. Berdasarkan hasil rangkaian penyidikan yang mendalam, tim kejaksaan menemukan fakta yang mengejutkan. Terdapat aliran dana ilegal yang masuk secara tidak sah ke rekening Agus Muslim dan Iya Ruhiana. Nilai sementara yang berhasil teridentifikasi mencapai angka 1 miliar rupiah. Dana ini diduga diperoleh melalui penyalahgunaan wewenang, praktik gratifikasi, hingga tindakan pemerasan terhadap pihak-pihak terkait dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan di Sumedang. Yodi menjelaskan bahwa aliran dana tersebut tidak diterima sekaligus, melainkan masuk secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025. Saat itu, Agus Muslim masih memegang kendali penuh di Dinas Perhubungan. Melalui tangan Iya Ruhiana, dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur publik justru dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Untuk menguatkan dakwaan, penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang telah bekerja ekstra keras dengan memeriksa sebanyak 63 orang saksi. Para saksi ini terdiri dari unsur birokrat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang hingga pihak swasta atau pengusaha yang terlibat dalam proyek pengadaan PJU. Selain keterangan saksi, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti dokumen dan bukti transaksi elektronik yang memperkuat adanya aliran dana haram tersebut. Kini, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sosok Agus Muslim sendiri bukanlah orang baru dalam kancah pemerintahan Sumedang. Namanya sudah sangat dikenal publik melalui rekam jejak karirnya yang panjang. Ia memulai langkah strategisnya sebagai staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan di Sekretariat Daerah pada tahun 2016. Kepercayaan pemerintah daerah terhadapnya terus meningkat hingga ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial pada tahun 2019. Sebelum akhirnya berlabuh sebagai Kepala Dinas Perhubungan pada tahun 2023. Tak hanya di pemerintahan, pengaruh Agus Muslim juga merambah ke berbagai organisasi besar. Ia dikenal sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang selama 2 periode. Di dunia olahraga, ia memegang jabatan strategis sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Sumedang dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Perses Sumedang. Jabatan-jabatan inilah yang membuatnya menjadi salah satu tokoh yang cukup disegani di Sumedang.
Namun, segala jabatan dan pengaruh tersebut kini dibayangi oleh jeratan hukum. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi tata kelola birokrasi di Kabupaten Sumedang. Dugaan korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang dan pemerasan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan anggaran daerah. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya soal nilai 1 miliar rupiah, melainkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran publik. Proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Sumedang saat ini diharapkan dapat membuka tabir gelap secara tuntas. Publik menantikan apakah akan ada tersangka tambahan yang muncul dari hasil pengembangan penyidikan ini. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan integritas birokrasi di wilayah Sumedang. Kini, Agus Muslim dan Ia Ruhiana harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Dari balik jeruji besi lapas kelas 2B Sumedang, perjalanan panjang penyidikan akan terus berlanjut hingga persidangan dimulai. Masyarakat berharap, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik, agar tidak sekalipun mencoba bermain dengan uang rakyat, terutama pada sektor pelayanan yang menjadi hak dasar masyarakat banyak. Penangkapan ini adalah bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan bagi mereka yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Dalam proses penyidikan melihat ada aliran dana masuk yang diperoleh secara tidak sah, yang mana mengalir ke rekening atau kantong pribadi dari tersangka AM maupun tersangka IR. Untuk sementara aliran dana yang telah kami temukan mengalir ke tersangka AM bersama dengan IR itu mencapai 1 miliar. Dia dilakukan secara bertahap, tidak satu kali penerimaan. Peran IR di sini dia berfungsi sebagai pihak yang mengumpulkan dan melakukan penyetoran kepada tersangka AM. Kalau yang 1M itu dari berapa pihak yang setor ke rekeningnya? Untuk sementara belum bisa kami sampaikan, tapi dari 63 saksi ini, dari 63 saksi tersebut setiapnya ada yang melakukan penyetoran. Ini sejak tersangka AM menjabat dari 2023 sampai 2025. Sebagian ada yang pengusaha, sebagian birokrat atau pejabat di pemerintah Kabupaten Sumedang. Saksi-saksinya beragam, Pak. Kemungkinan ada tersangka Pak? Kami belum bisa menyampaikan di sini, namun perkembangan penyidikan akan terus kami informasikan. Penahanan berdasarkan KUHP diberikan penahanan selama 20 hari.